Ini sudah ya? Ya, ini sudah saya bahas kemarin. Sudah saya buat kuisnya bahkan. Baik, kalau gitu kita ke perulangan aja langsung. Oke. Perulangan itu atau kita biasa panggil loop. Sudah tampak di sana PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Loop. Nah, struktur perulangan itu secara umum struktur perulangan itu ada dua, ya, kondisi perulangan dan bagian yang diulang. Ya. Kondisi itu ekspresi boolean. Ekspresi Anda tahu, ekspresi bagian dari value. Tapi di sini ekspresi boolean. Nah, boolean itu berarti true false. Value yang nilainya true atau false. Ya, hanya true atau false. Ekspresi boolean seperti itu. Seperti A besar B, itu ekspresi boolean. Seperti contohnya seperti nah, ini ekspresi boolean. Ini kalau nggak true false. Ini juga bisa. Ini ekspresi boolean. Kalau nggak true false. Ini ekspresi ya, bukan assignment ya. Ini bedakan dengan assignment. Nah, ini assignment ini. Ini assignment ya. Di assignment saya tidak berbicara ini ya, coret. Nah, ini true false. Ini kondisi. Sedangkan perulangannya itu di kurung berawal ya. Statement-statement yang diakhiri dengan titik koma ini akan diulang-ulang selama ya sesuai dengan kondisinya ya, sesuai dengan kondisinya. Di C itu hanya ada yang selama kondisinya true. Ya, kalau di Pascal itu ada selama kondisinya false itu juga ada, jadi kita nanti. Tapi di C tidak ada repeat, adanya dual atau dua. Yes, ya, itu tetap sama-sama kondisinya true. Nah, strukturnya ada inisiasi, terminasi, salah ini. Strukturnya ini harusnya ada, ini ada 5 sebenarnya. Struktur itu adalah inisiasi, init, kondisi, ini harus ada, lalu proses, increment, dan terminasi. Ini opsional. Ya, ini saya cek dulu ya.
Oke. Seharusnya ini terminasi itu ada strukturnya itu ada 5 bagian ya, yang saya sampaikan tadi. Oke lah, ini sudah. Ini ya, ini tadi kelihatan ya. Inisiasi, kondisi, proses, increment, terminasi. Ini cuma inisiasi, awal perulangan. Awal perulangan itu kondisi. Maksudnya itu ya. Oke. Maksudnya seperti itu mungkin. Ini inisiasi, awal perulangan, kondisi, badan perulangan, proses, akhir proses, akhir perulangan. Oke, terminasi. Ini sangat C ya. Kalau perulangan kan tidak harus C cuma. Jadi ini ada ini. Ya, increment penting. Ini kalau nggak ada increment. Mungkin ini mungkin ya. Saya kurang tahu. Pasti ada 5 ini. Saya pakai yang init, kondisi, proses, increment, terminasi. Inisiasi ini penting. Ini ada yang diawali dulu. Value-value yang akan dipakai itu diinisiasi. Kondisinya mana yang akan kita cek setiap saat, setiap iterasi kondisinya. Proses itu adalah yang diulang, bagian yang diulang. Misalkan ngeprint apa, menjumlahkan apa, itu diulang. Itu diulang. Lalu increment termasuk decrement. Ya. Kalau increment naik, decrement turun. Itu adalah untuk menandai satu iterasi ke iterasi yang lain. Ya. Lalu bisa jadi sih tanpa increment, asal itu incrementnya itu secara implisit masuk ke dalam proses. Ya, tapi maksudnya itu increment juga bisa. Lalu terminasi ini opsional, bisa di hasilnya setelah keluar dari perulangan dia akan dicetak di terminasi atau akan difinalisasi di terminasi. Ya, entah cetak entah diapain, terserah. Inisiasi dan terminasi tidak selalu harus ada. Ini sebenarnya inisiasi harusnya ada. Suatu perulangan harus berhenti, yang jelas. Beberapa struktur perulangan dapat dipakai untuk masalah yang sama, namun ada notasi perulangan yang hanya cocok dipakai untuk masalah tertentu. Inisiasi ini harus ada ya. Ini yang tidak ada tuh, yang boleh tidak ada itu terminasi. Ini saya nggak tahu sudah diubah dulu zaman saya kuliah, zaman saya lebih kuliah. Ini masih wajib. Ini mungkin for, while, to while. Ya, ini ada 3 di dalam C. Ya, for, while, to while. Saya tidak nyaman dengan ini, saya ganti dulu. Oke, saya pakai ini aja.
Ada 5 komponen loop: inisiasi, kondisi, increment, decrement, proses, terminasi. Ya, increment, decrement atau proses duluan mana tidak masalah. Nah, inisiasi pengesetan awal variabel kontrol harus dimulai dari suatu kondisi ekspresi boolean menentukan berakhir tidaknya loop akan tetap dijalankan selama kondisi true. Nah, ini kondisi true. Peningkatan penurunan ini increment, decrement variabel kontrolnya. Ya, variabel kontrol ini dapat di-increment atau di-decrement setiap kali loop terjadi. Biasanya hal ini dijadikan kontrol dalam kondisi. Prosesnya itu statement yang dilakukan dilakukan dalam loop atau statement yang diulang-ulang. Terminasi statement terakhir yang mengatakan mengkonfirmasi akhir loop atau opsional. Nah, itu kita ada while for bentuk 1. Ya, oke, while dulu. Nah, while itu inisiasi di sini, while kondisi, proses, increment, terminasi. Bentuknya seperti ini. Contohnya in i sama dengan 0, inisiasi, while i lebih kecil 10, kondisi, printf, i printf. Ya, ini mencetak 10 i, ya, i-nya dari 0 dicetak sampai 9 karena 10 nggak masuk kan, begitu 10 dicetak dia akan keluar. Ya, ini kita sudah belajar dengan Raptor sebenarnya, maka keluar di sini. Ini saya coba kita bikin loop. Project console. Oh ya, kemarin ada asisten dan di kelas-kelas lain itu sudah sepakat kita menggunakan C ya, bukan C++. Mulai sekarang kita akan C++. Nanti yang menjawab dengan C++ akan dikurangi 50%. Bahkan kalau di praktikum akan tidak dianggap, jadi akan dinilai 0 yang melakukan C++. C out, C in itu tidak boleh karena belum belajar ke sana. Jadi yang menggunakan C++ akan di praktikum akan dinilai 0. Kalau sama saya minggu ini akan saya kurangi 50%, minggu depan akan saya nilai 0 juga. Jadi ini harus C, tidak boleh C++. Console application C gunakan printf, scanf, tidak boleh C out, C in, tidak boleh yang lain-lain, harus C supaya sama-sama yang lain. Ini project loop 1 ya, loop 1 project. Oke. Inisiasi in i sama dengan 0. Nah, ini inisiasi. Lalu while ini kondisi di sini. Kondisinya misalkan i lebih kecil dari 10. Ini adalah kondisi. Ini yang mau dikerjakan. Misalkan hanya ingin mengerjakan mencetak i saja, misalkan. Ya, mencetak i saja ke bawah. Ini prosesnya. Hanya mencetak i. I-nya kan dari 0 sampai lebih kecil dari 10. Terus increment tuh I-nya harus di ini increment. Ini di luar loop setelah loop itu adalah apa, persen D kan, karena dia integer kan, itu I. Nah, ini terminasi, misalkan terminasi yang di luar loop ada 5 ya, init, kondisi, proses, increment, terminasi. Ya, kalau kita cek berarti I-nya 0 ya, di set I-nya 0. Lalu cek I-nya itu lebih kecil dari 10 apa enggak? Yes, berarti ini true kan? Kalau true dia masuk ke kurung kerawal ini. Kalau masuk dia akan nyetak I, nyetak 0 berarti kan? 0. Lalu I-nya tambah 1. I tadi berapa? 0 tambah 1. 0 tambah 1 kan I-nya jadi 1 kan? Jadi sekarang I-nya 1. Kalau ke sini dia cek lagi, cek lagi. 1 itu lebih kecil dari 10 apa enggak?
Ini I1. 1 itu lebih kecil dari 10 apa enggak? Lebih kecil, true berarti. Kalau true, masuk lagi sini, print lagi 1. 1 di print, lalu 1 tambah 1, I-nya jadi 2 sekarang. Jadi 2, cek lagi well. 2 itu masih lebih kecil dari 10 enggak? True. Ini masih true. Masuk lagi sini cetak 2. Terus gitu sampai dia 9. 9 itu lebih kecil, true. Maka cetak 9. 9 tambah 1 berapa? 10, ya kan? Nah, pas 10 ini cetak 10 lebih kecil 10 enggak? Tidak, false kan? Kalau false dia akan dari well itu lalu ke sini, print. Dari well tidak masuk ke sini tapi ke bawahnya kurung kurawal. Hari ke sini terminasi, maka I di luar loop setelah loop adalah ini 10. Cetak 10. Itu ya. Ini kalau saya compile dulu. M loop 1. Ya, 0 error, 0 warning. Ya, 0 error, 0 warning. Jadi tinggal di run. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Ini yang masuk dicetak di dalam loop ya. Yang di luar loop itu 10. Ya, 10 ketolak ya di luar loop. Setelah loop berakhir. 10. Jadi 0 sampai 9 dicetak dari loop. Loop itu perulangan ya. Ini loop versi yang while. Mudah kan? Cuma while, ini true atau false, terus kerjakan. Gitu. Nah, ini mau dikasih apa ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Angka itu ya, kita nanti jadi angka ya, nggak ada masalah. Atau printnya ada 2 baris, nggak apa. Proses itu tidak cuma 1 ya. Proses itu bisa dari 1 baris, bisa 10 baris juga bisa. Ya. Itu enggak usah. Prosesnya ngeprint 2 kali ya, bisa, tapi itu 1 baris karena ini backslash-nya di sini ya. Itu ya. Nah, ini while, sangat mudah while. Bagaimana dengan berikutnya for? Nah, for itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama ya, for inisiasi, kondisi, increment, proses, terminasi. For inisiasi, kondisi, increment, proses, terminasi. Titik koma ya. Inisiasi, kondisi, increment. Ada 3 buah tuh di dalam kurung ini. Bukan kurung kerawal, ini kurung. Ada 3 buah dipisahkan dengan 2 buah titik koma. Ini titik koma nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa mengubah ini ya menjadi for. Ya, kita ubah menjadi for. For apa dulu? Init kan? Nah, init di sini berarti init titik koma. Ya, karena init berarti ini nggak usah dikasih. Ini deklarasi saja. Ya, ini deklarasi saja berarti di initnya adalah di sini. Inisialisasi. Ya. Terus kondisi, terus increment. Ya. Terus increment. Ini titik koma increment. Nah, incrementnya di sini nggak ada. Lihat, incrementnya ini pindah sana. Jadi I-nya 0, assignment, ya, assignment inisiasi itu assignment. Kenapa bedanya inisiasi sama assignment apa? Inisiasi itu adalah assignment pertama suatu variabel. Kalau sudah kedua bukan inisiasi lagi. Ya, tapi semuanya itu assignment. Ya. Assignment pertama itu adalah inisialisasi. Nah, I-nya di sini 0, cek. I-nya di sini 0, cek, masih true, jalankan, terus increment ini, terus cek. Ya. Jadi init
cek, proses, increment, cek, ya. Jadi prosesnya di sini adalah prosesnya ya, urutan init, lalu nah, kondisi, lalu proses, lalu increment, lalu kondisi, proses, lalu seterusnya, terus terminasi. Ini kalau ini terakhir bukan increment tapi kondisi. Nah, kondisi bisa false langsung terminasi. Ya, ini ya, berarti kondisi true proses, increment kondisi true proses, increment kondisi false terminasi. Ya, false terminasi. Jadi selalu increment setelah proses, ya, atau increment dulu baru kondisi. Ini tadi, ya, kita compile dulu. Ada error apa enggak? Tidak ada, kita run. Hasilnya sama dengan yang tadi ya, sama dengan while, kan? Sama dengan while. Itu kalau pakai for. Anda suka for atau pakai while? Nah, ini saya pribadi suka for, ya, karena itu fleksibel for itu. Ini kondisi, inisialisasi, kondisi, increment, proses. Terus ada lagi for yang bagian bentuk yang kedua. Bentuk kedua, ini inisialisasinya di luar, ya. Jadi titik komanya itu tetap sebenarnya ada dua di dalam for, titik koma, titik koma. Titik koma selalu di dalam for. Oke. Ya coba kalau bentuk kedua itu cuma ininya aja, taruh di ini, ya gitu, ya. Titik komanya jangan dihilangkan. Sorry, ini titik komanya jangan dihilangkan ya. Titik koma ini tidak boleh hilang. Ada dua titik koma di dalam for, ini tidak boleh hilang. Ya. Udah gitu aja. Kalau saya compile run ini, ya sama aja dengan yang tadi, nggak ada bedanya. Ya, itu harus run. Bentuk yang ketiga itu incrementnya di dalam, di bawahnya proses, ya. Incrementnya di bawahnya proses. Ini saya copy, saya cut bawahnya proses. Ini koma ya. Ini adalah, sorry, ini increment. Ini nggak ada nih, sorry. Ini sudah di atas. Ya, inisiasi, kondisi, proses, increment. Ini kayak apa? Kayak while, ya. Titik komanya dipertahankan. Ini increment, kondisi, proses, increment. Ini inisialisasi, kondisi, proses, increment. Kayak while, persis kayak while. Bedanya ini for sama ini titik komanya di situ. Ini kalau saya compile gitu, sama aja, ya, sama aja. Jadi for itu bisa for tak berhingga sih sebenarnya. Kalau cuma ada for seperti ini, dia nanti tidak bisa berhenti. Ya. Ini nggak bisa berhenti ini. Ini memenuhi monitor nanti, karena nggak ke bawah saja, ke kanan, bawah, kanan, dan tidak pernah berhenti. Ya, saya compile, ini nggak ada warning pun, nggak ada. Jadi ini, tapi nanti akan berhenti sendiri karena stack-nya akan overflow. Jadi dia akan berhenti sendiri. Ya, ini logiknya nggak berhenti. Karena nggak ada increment, nggak ada inisiasi, nggak ada kondisi. Ini loop forever.
Ya, Ctrl C kalau ini. Ya, Ctrl C. Kalau ini dikasih scan F persen input gitu ya. MD ini ya enggak perlu forever, dia tanya dulu. Nah, dulu nanti kalau if input sama dengan 0 misalkan, jadi dia tidak loop forever, ada triknya. Ya. Koma ya. Ya, ini diam dia, ya. Diam. Kalau dikasih sesuatu yang lain diam. Tapi kasih 0 ganti, ya. Oke, tapi tambahan ini enggak penting. Nah. Oke, intinya seperti itu. Oke, lalu ada dual. Dual itu bedanya satu kali pasti dipenuhi. Satu kali dilalui dulu baru dicek. Dilalui dulu baru dicek. Ya, inisiasi, proses, increment, dan seterusnya. Ya, do while. While tetap dalam kondisi true ya. Kalau true baru diulang lagi. Jadi kalau kondisi false dia langsung ke bawah. Ya, jadi ini coba kalau kita ganti do while. Ya. Do dalam kurung. Ini bukan kondisi kurung betul dah. Ini while di sini. While-nya harus i lebih kecil 10. Ini adalah kasih kondisi. Ini init, ini proses, ini increment. Ngasih sudah ada. Ya, do while. Bedanya apa? Mungkin kalau dalam hal ini nggak ada bedanya karena loop pertama selalu true. Ya, nggak ada bedanya karena loop pertama. Kalau loop pertama itu false, nah dia tetap dijalankan dulu karena nggak dicek. Ya, ini misalkan 167 gitu. 167 kan ini false ya. Ini lebih kecil dari 10 false, apalagi tambah 1 tambah false, ya kan? Ini kan false. Tapi ini tetap dijalankan satu kali dulu baru dicek. Minimal satu kali dijalankan. Nah, jalankan dulu 168 kan tambah 1 tuh. 167 terus keluar langsung. Ini jalankan dulu satu kali terus keluar. Jadi dual itu minimal dijalankan satu kali. Nested loop itu loop di dalam loop. For. Kalau Anda boleh menebak ini akan keluar apa ya? No. No misalkan. Lalu saya punya for. Sama dengan ini kalau pakai for inisiasinya di dalam ini. Nah, ini lebih kecil 5 aja, nggak usah banyak-banyak. I plus paham ya? Ya. I plus artinya itu short, artinya ya, itu adalah short form, bentuk singkat ya, bentuk pendek short form dari I sama dengan I plus 1.
Jadi ia sebuah assignment, ya. I++ itu assignment. I sama dengan I plus 1. Kamu tulis I sama dengan I plus 1 nggak salah juga, betul. Tapi biasanya I sama dengan I plus 1, I plus plus. Ya, supaya cepat aja nih. Ya, kalau I sama dengan I min 1, I min min. Ya. Itu saja. Lalu coba ini dulu. Ya, persen D. Ini sudah bisa tebak lah ya. I misalkan. Lalu ini I. Ini kok. Ini kalau saya cetak jadinya apa? Keluarnya apa? Tebak dulu. 0 sampai 4. 0 sampai 4. 0 sampai 4 atau 0 sampai 5? Sampai 4. Sampai 4. Apa yang salah? Koma. 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 0 sampai 4. Ya. Karena apa? Ini lebih kecil. Kalau ini lebih kecil sama dengan, nah, lebih kecil sama dengan ini sampai 0 sampai 5. Ya, 0 sampai 5. Ya, jadi harus clear, harus jeli ya. Ini 5 nggak masuk berarti ini. Ya, kalau mau 5 masuk sama dengan. Ya. Ini mudah sih. Tetapi ternyata ini ada for lagi di dalamnya. C sama dengan 0. Lebih kecil 5. Plus. Terus gitu aja udah. Ini kurung berawalnya mana? Oke lah, kurung berawal. Kurung berawal. Nah, di dalam for itu kita mengulangi for. Ini nyetak I. Apa yang keluar? Cerita. Gimana? Keluarnya apa nih? Nanti keluarnya 4 kali 0, habis itu dia keluar dari loop setelah terpenuhi kondisi J-nya, Pak. Nanti kan jadi I-nya jadi 1, terus cek benar I jadi 1, ntar dia masuk lagi. Jadi nanti terprint I1 itu 4 kali juga. 4 kali ya? Ada lagi iya. yang lain? Ada dan seterusnya sih, Pak, sampai ya, dia okay. Ada 0 4 kali, 1 4 kali, 2 4 kali, 3 4 kali, 4 4 kali ya? Gitu ya? Iya, Pak. Ini siapa nih? Nisa, Pak. Nisa, oke. Nisa sangat rajin ya. Yang lain setuju dengan Nisa? Cuma ini siapa? Suaranya nggak jelas. Siapa namanya? Henry. Henry beda dengan Nisa. Bedanya apa? Sama Pak, cuma outputnya itu 0-nya sampai 5 kali, nanti 1 sampai 5 kali gitu Pak. 1 atau 0? Nanti keluarnya 55 semua Pak. Ya, mulai dari angka 0 5 kali, 1 5 kali, 2 5 kali, 3 5 kali, 4 5 kali ya? Iya Pak. Oke, jadi kalau Henry 5 kali, Nisa 4 kali. Oke, kita cek 0 keluar ya. 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar, 4 keluar, 5 nggak keluar. Terus ini berapa kali sih? 0, 1, 2, 3, 4. Ini 5 kali ya, 0 sampai 4 kali 5 kali. 0 dicetak yang 0. 1 cetak 0 cetak 0. Yang 1 cetak 0 juga. Yang 2 cetak 0 juga. 4 cetak 0 juga. Jadi dari 0 sampai 4 itu 5 kali. Jadi 5 kali ya Nisa ya, bukan 4 kali. Oh, baik, Pak. Ya, coba kita lihat. Cetaknya 5 kali, bukan 4 kali. Karena itu 0 sampai 4. Ini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai 4. Ya, 5 kali bukan 4. Ya, terima kasih Henry. Jadi, I-nya kan 0. I-nya cetak 5 kali. Lalu, I-nya kan 0.
terus kembali, kalau sudah nyetak 5 kan saya kan dia naik ke sini, I-nya kan jadi 1, J-nya 0 lagi, kan for J 0, I-nya 1, J-nya mulai 0 sampai 4, maka 1 dicetak 5 kali juga, 0 sampai 4. Selesai, dia masuk sini, I-nya jadi 2 kan, J-nya 0 lagi, 0 sampai 4 lagi. Ya, angka 2 itu dicetak dari 0 sampai 4, berarti 5 kali dia nyetaknya. Ya. Kalau saya ganti ini 1 sampai 2, itu gimana? Apa yang kita? 2 kali, Pak. 2 kali ya? 0 2 Iya. kali, 1 2 kali, sampai 4 2 kali. Ya, 1 2. Ya, 2 kali. Ya, 2 kali 2 kali, 1 sampai 2. Lihat. Ini 1 sampai 2 kok masuk ya, sama dengan loh ini. Ya, sama dengan. Tapi kalau nggak pakai sama dengan ya 1 kali. Ya, kalau nggak pakai sama dengan 1 kali. 1 kali kayak nggak ada artinya aja ini for-nya. Masuk for 1 kali, sama dengan print aja udah. For itu mestinya lebih dari 1 kali. Ya, nah, kalau saya ingin ini kembali 0 ya, kembali 0 dan kembali 5. Tapi saya ganti ini C. Apa yang terjadi? Yang saja C bukan I. Nol sampai 4-nya 5 kali, Pak. Nah, pertama berarti 5 baris pertama itu beda 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5 kali. ya. Oke. Ini siapa nih? Dandi. Dendi. Oke, terima kasih Dendi. Betul Dendi. Ya. 0, 1, 2, 3, 4 nya 5 kali. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini J-nya cetak. J-nya kan 0 sampai 4 tuh nih. Cetak. Setelah itu untuk I yang berikutnya I 0 sampai 4 lagi cetak lagi. I yang berikutnya 0 sampai 4 cetak lagi. I yang berikutnya 0 sampai 4 cetak lagi. Itu. Kalau supaya, nah ini dikasih ini di sini. F. Apa yang terjadi? Ini ada spasinya ya. Ada spasinya. Apa yang terjadi? Apa yang tercetak? Dia 0 sampai 4 gitu, Pak. Tapi nanti dia ada baris baru lagi. 0 sampai 4 itu satu baris yang sama ya. Ya, baris yang sama. Terus 0, 1, 4, terus baris baru 0, 1, 2, 3, 4 lagi. Baris yang baru lagi 0, 1, 2, 3, 4 lagi itu ya. Iya, Pak. Nesa. Benar, Nesa tuh Pak. nih. Iya, benar, Pak. Oke, betul Nesa. Kurang cek dong. Ya. 0, 1, 2, 3, 4 new line. 0, 1, 2, 3 new line. 0, 1, 2, 3, 4 new line. Ini ada spasinya di sini. Di sini juga ada spasi, habis yang 4 itu spasi juga. Terus new line. Ya, kenapa new line-nya kok nggak diulang-ulang di dalam J? Kok nggak 0 enter 1 enter itu? Lihat, yang J itu yang dikerjakan hanya di dalam kurung kawal ini. Saya tidak menghapus ya, saya coba enter ya. Ya. Ini kalau sini. Nah, Anda perhatikan itu. Itu mungkin agak lebih jelas daripada yang tadi. Jadi ini nggak pakai N, no? Jadi kanan terus gitu kan. 0 sampai 4 cetak, terus habis itu selesai nyetak ini. Berarti I ini yang itu nyetak 2, nyetak ini sama nyetak ini kan. Nyetak for ini sama nyetak ini kan. For-nya itu nyetak 0 sampai 4 ke kanan, terus ini nyetak new line. Berikutnya ada gitu lagi, ulang lagi 0 sampai 4 ke kanan, terus new line. Ini terus gitu terus. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kalau saya tambah ini, apa yang terjadi?
Jadinya Pak itu 0, 1, 2, 3, 4, terus di bawah baris line baru 1, 2, 3, 4, 5, terus setiap baris ke bawah itu ditambah Tambah 1 awalannya. Ya. Oke. Terus menambah 1. Oke. Siapa? Nesa lagi? Nesa tadi? Yesi Pak. Oh Yesi. Yesi. Yesi, Nesa, Dendi. Oke, Yesi betul. Hebat Yesi. Ya, cepat sekali. Dan betul, saya kira betul. Ini ya 014, ini 1345, ini 2345, dan terusnya. Ya, nanti ditambahkan. Ya, betul. Ya, nanti ditambahkan. Apa yang terjadi kalau ini I plus 1 0 dengan 1 ini tidak ada apa-apanya. Apa yang terjadi itu? Oh, sorry, ini salah. Ini bukan C. Tidak bisa C. Ini 4. 0 sampai 4. Ini I plus 1 sampai 5 ya, betul. Deret bintang itu Pak. Deretnya gimana? Yang pertama bintangnya 1. Terus Yang baris pertama, itu ada berapa bintang? 5. 4. 5 bintang. Hah? Kan mulanya dari 1. 4, oke. 4 terus? Baris 4 terus kedua? 1. Baris kedua bintangnya ada 2. Terus? Terus ketiga 4 terus 5. Sampai 4. Terakhir. Ya, betul. Terakhir ketika I-nya itu 3, ini 4 sampai 5 set 1 ya terakhir ya. Iya. Oke. Kita cek. Tapi karena ini mulai dari sini nah bentuknya gini. Mepet gini ya. 1 2 3. Ini ya. Kalau supaya gini gimana? Ada yang bisa nggak? Mepet kanan. Ini kan mepet kiri nih. Bentuknya gini. Ya kan? Sorry. Oke, kalau tadi kan bentuknya gini. Gimana kalau bentuknya gini? Anda harus minta apa di sini? Minta apa? Spasi, Pak. Iya, minta spasi. Misalkan ini, kalau tadi ini 4 ya? 4. Nah, ini, sorry. Ini 4, 3, 2, 1 gitu ya. Sekarang ini misalkan 4, 3, 2, 1 juga. Berarti spasinya adalah 0, ya. Spasinya 0, 1, 0, 1, 2, 3 spasinya, tidak sampai 4 sih. Ya, betul. Spasinya seperti itu. Ini aja diedit gimana? Berarti sebelum print ini, print spasi dulu kan? Kamu harus ada nah, gini kan? Ini print spasi ya. Nah, print spasi cuma ini dikerjain. Pertama kan
0. Ya, berarti ini berapa? Nah, 0 ini 5 min I 4 ya, sorry. Min I karena I 0 ya. Ini 4 ke 4 kan ini berarti. 4 ke 4 itu 1. Oh, 4 ke 4 1 berarti ini 5 sorry. Nah, kalau lebih besar dia 0. Ya, dia lebih besar 0. Ya. Kerjakan ini baru N. Ya, misalkan I-nya 0, maka ini 5. 5 ke 4. Ya, berarti ini nggak dicetak. Ya, karena lebih besar dari inisiasinya nggak dicetak kan. Kan ini 5 nih, 5. Ya, 5 kan false, nggak dicetak. Terus nyetak ini 4 kali. Terus ketika ini 1, berarti ini 4. True kan? Nyetak 1, ini nyetak yang tadi. Ya kan gitu ya. Coba kita cek. Ya, kita bisa, ya betul ya. Itu ya. Spasinya nyetak 0, nyetak 1, nyetak 2, nyetak 3. Oke, itu kalau nyetak spasi harus ada 2 for. Ya, nyetak dulu, terus nyetak ini. Nyetak dulu, nyetak ini. Nyetak dulu, nyetak ini. Nyetak dulu, nyetak ini. Oke, itu saya kembali ke yang ini, resminya. Sama aja sih ini. Kita ke sama aja ya. Latihan. Buat program dengan perulangan for untuk menampilkan masukan satu nilai lagi. Masukkan nilai lagi, stop sudah cukup. 3 kali. Ya kamu bisa print nggak pakai for 3 kali. Ini buat program dengan penggunaan for untuk menampilkan masukkan satu nilai lagi. Masukkan satu nilai lagi, masukkan satu nilai lagi. Kalau nilainya itu masih positif, ini kerjakan terus saja semua. Kalau nilainya negatif, stop, udah cukup, gunakan gitu. Ya, kalau ini kan 1. Itu berarti, oh sorry, ini 3 kali, ini 3 kali. Kita for ya, kita for, belum for if ya. Sebenarnya while itu if ya, while itu if berkali-kali. Tapi ini ada increment-nya. Nah, ini 3 kali, lalu stop. Gimana? Coba kamu di chat bisa nggak? Kode aja kamu di dalam devsys di sana. Tolong pakai C ya, jangan C++. Saya nggak tahu siapa yang pakai C++, asisten yang pakai apa. Tapi kita pakai C dulu. C++ nanti ada waktunya. Di SDA mungkin, di suku data. Silakan. 3 kali kayak gini, setelah 3 kali terus keluar ini. Jadi ini cuma print aja sih, cuma ngeprint aja ini 3 kali, terus ini seperti ini. Jadi ini apa? Ini yang diulang, ini terminasi. Nah, kalau mau coba, ini sudah lewat lah kalau kita ya. Mau dicoba. Ya. 0 sampai 3 masukkan betul. Ini Dandi betul. Lukito betul. Dia 1 sampai 3. Kalau Dandi 0 sampai 2 ya. Tidak masalah karena itu 3 kali, yang penting 3 kali bukan I-nya. Ya. Nesa 0 sampai 2 ya. Ini N-nya untuk apa di sini? Oke, ini harus in N lah ya. N tanpa deklarasi nggak boleh nih. N itu tipenya apa? Char atau float. N di sini. Ya. Kalau nggak ada deklarasinya salah ini. Iya Pak, kepotong kayaknya tadi. Okay. Ya. Oke ya. Nesa, Lukito, Andy. Oke, good. Doni, oke. Doni. Oh, kenapa for-nya 2? Doni kenapa for-nya 2? Coba Doni saya copy ya. Ya.
Ini yang I-nya aja 3 kali, yang I lagi. I 3 kali. Stop. Ini I-nya dipakai, J-nya mana? J nggak ada J ya? Ini J ada tapi nggak dipakai J-nya. Doni, jangan bingung nih Doni. Ada J tapi nggak dipakai, I-nya 0, dinolkan lagi. Ini jadinya kayak apa nih? Ya karena I-nya hanya pakai I. Oke ya, kita pakai. Ini punya Doni. Kita bikin gini biar kelihatan bagus. Biar bisa dibaca. Ini. Oke. Ini J nggak dipakai ya J-nya ya. Oh, ini. Ya dia karena I-nya terus kenapa ada 2 for itu ya? Coba for yang di atas itu dilangi ya. Ini dilangi. Ini dilangi. Ini dilangi. Ya. Coba itu sama apa enggak hasilnya? Sama. Sama. Ngapain pakai 2 for? Kan kita suruh ngulang ini saja kan? Ini. Kenapa harus pakai 2 for? Ya. Ini ya. Apa ini belajar? Lihat kalau ini pakai punyamu. Ini 0 sampai 2. Ngulang ini aja. Ini diulang 3 kali, terus setelah itu ini dimunculkan 1 kali, selesai toh. Apa yang sudah dari situ? Kenapa harus 2? Dan ini J-nya nggak dipakai. Nah, ini kalau saya, ini dari punya kamu. Ya, sama juga. Masih ada? Michael A 1 sampai 3. Oke, betul. Titian 0 sampai 2. Betul. Yesi 0 sampai 2. Betul ya. Masukkan satu ini lagi. Ini Hanindya. Bukan Hanindya penyanyi kan ini. Nah, ini. Masukkan. Bukan, Pak. Bukan ya. Oh, ini cowok lagi. Sorry. Iya, Pak. Oh, ini 0 sampai. Oke, betul ya. Nggak ada. Oke, kok bisa berwarna-warni ini? Pakai apa? Itu, Pak, pakai visual code, Pak. Visual. Iya, Pak. Visual C? Visual Studio? Iya, sih. Visual Studio Code. Visual Studio ya. Oh, Visual Iya. Studio tapi milih yang C ya. Iya, Pak. Oke. Visual Studio berapa? 2019. Iya, 2019, Pak. Oke. 2019 free ya semua ya. Iya, Bukan free, yang Pak. community. Community Bukan, semua kalau yang Atma Jaya bukan community, itu free. Nah, ini seperti ini, dan dia harus pakai lib ya, karena Visual Studio. Tiffany 3 sampai 5. 3, 4, 5. Kenapa harus 3 sampai 5? Tapi betul juga sih, nggak salah. Bisa nggak bisa ngalakan juga. Yunus Elang 1 sampai 3. Oke. Frederikus 0 sampai 2. Oke. Kevin 0 sampai 2. Betul. Rio 0 sampai 2. Banyak berapa kali ya? 3 kali ini selesai. Genet 0 sampai 4. Nah, ini kebanyakan Genet. Kan cuma 3. Ini 0 sampai 4. Diminta 3 aja. Henry 1 sampai 3 tuh.
Dani sudah tadi ya. Agung 0 sampai 2. 0 sampai 2 betul ya. Fadlur Rahman 1 sampai 3. Stefanus 1 sampai 3. Michael Valen 1 sampai 3. Oke, sudah ya. Oke, next. Oke, masih berikutnya ini buat program untuk menampilkan bilangan genap dari 2 sampai 20. Silakan dicet. Bilangan genap dari 2 sampai 20. Sorry, 2 sampai 20. Berarti 2 masuk, 20 masuk ya. Sampai dengan. Ricky. 2 sampai 20. Oke, 2-nya sama dengan, 20-nya juga sama dengan. Plusnya 2. Oke. I plus sama dengan 2. I plus sama dengan 2 itu artinya I sama dengan I plus 2. Bentar, saya ke Ricky dulu. Lalu kamu cetak I-nya. Oke, betul, bagus. Nah, ini sistem pos ini mungkin tidak saya nggak tahu asisten itu seperti itu atau tidak ya. Ya, kamu hilangkan aja ini. Ini kan kalau ini pakai Visual C ya, Ricky ya. Visual Studio kok Visual. Developer C. Hah? DevC. DevC. Ada sistem posnya ini ya. Kamu .c atau .cpp? Yang C, Pak. Itu aku ketik sendiri. Kalau nggak salah kemarin asisten minta bikin pause. Oke, sistem pause itu pause ya. Oke, ini punyanya DevC, .c. Oke, nggak masalah berarti. Lalu, oke, 22 ya. 2, 4, 5 ini naiknya 22. I plus sama dengan 2. I plus sama dengan 2 itu sudah jadi asisten ya. Ini ya. I plus sama dengan 2 itu I sama dengan I plus 2. Federikus bilangan 2, bilangan 10, bilangan plus sama dengan 2. Oke, semua betul. Raditya, Kenneth, betul. Tian 1 sampai 20, tapi dicek. Kalau dia genap cetak, kalau enggak ya. Oke, bisa juga seperti itu. Kamu ngecek dulu yang genap. Ini 2 sampai 20, lompatnya 22. Andreas, Carlos 1 sampai 20, lompatnya 11. Ini plus tapi dicek yang genap aja yang dicetak. Betul. Jesse, betul. Cek saja yang genap. William lompatnya 22 betul. Patrick lompatnya 22. Oh, lompat 22 tambah di ini lompatnya 22. Dicek lagi pakai ini. Apa enggak terlalu boros? Patrick. Ini kan 2, lompat 2 kan mesti 2, 4, 6 gitu loh. Kenapa harus dicek lagi? Mesti selalu true loh. Kalau pasti selalu true ngapain dicek? Ini boros nih. Berlebihan ini. Nah, ini enggak usah. Kamu hilangkan ini. Tetap betul toh. Sorry, kamu hilangkan yang if ini sama kurung berawal ini, ya. Pernya tetap masih betul karena lompatnya 22. Ya, ini malah berlebihan, Patrick. Meskipun itu kalau kamuran, iya betul juga. Ini siapa? Benedictus. Benedictus mana? Jawabannya. Teksnya aja yang dicetak ya, di paste ya. Teksnya aja yang di paste seperti ini. Susah kalau gitu. 2 20 naiknya 22. Oke. 1 sampai 20
naik satu-satu tapi dicek. Oke, Stepanus, Archandila, Yuliani, Dian, ini naiknya satu-satu dicek. Oke, betul. Yohanes Benediktik naiknya satu-satu dicek yang genap. Ini lompatnya 22, langsung kita. Oke, saya kira benar semua ya. Philip, oke. Resa, Vincentius Agung. Oke. Jangan berlebihan ya tadi ya. Oke, saya kira betul. Ada lagi. 3. Buatlah program untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai yang dimasukkan. Nah, ini masih satu lagi lah ya. Buat program untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai-nilai yang dimasukkan. Berarti nilainya harus dimasukkan. Terserah kamu mau banyaknya data tidak ditentukan di awal. Oh, banyak data tidak ditentukan di awal. Program akan terus menerima inputan sampai pengguna tidak ingin lagi masukkan inputan baru. Terserah mau kontrolnya pakai minus 0 tidak dimasuk. Kalau menekan masukkan 0 berarti, atau masukkan minus berarti selesai dan minusnya nggak dihitung. Atau masih tanya lagi, mau lagi yes or no gitu. Yes, masukkan angka. Yes. Jadi setiap kali ditanyain terus. Kalau gitu malah undusan tidak praktis yang merepotkan. Terserah, ini ada banyak cara. Coba kamu cek. Lalu ada lagi enggak ya? 4. Oke, ada tugas ya. Ini tugasnya Anda boleh cetak, tapi saya akan buat tugas dari saya sendiri. Nomor 4 akan login dengan email username password. Oke, nomor 3 dulu. Nomor 3 aja. Latihan 3 selesai. Habis ini selesai. Yang terakhir. Ini Nesa. Oke, Nesa ya. Pertama kali Nesa nih. Float rata-rata. Oke, bagus. Rata-rata itu harus float ya, jangan integer. Betul. Print masukkan input. Scanf input. Oke, pakai cara gitu. C sama dengan C plus input. Ini J-nya itu apa? Oh, jumlah ya, jumlah. Sorry. Iya, jumlah, Pak. J-nya jumlah harusnya total ya. Total plus input. Terus if input tidak sama dengan 0, I plus plus. Oke. C per I ya. Oke. Lalu dan di total plus N. X sama dengan X plus I, while N tidak sama dengan 0. Oke. X-nya di set 0 nggak? Oke. N low. X-nya 0, total 0. N-nya input ya. Oke, input. Oke, totalnya adalah bagi X. X1. Oke, dual ya. Dual. Kalau dual bisa. Tapi kalau pertama kali dimasukkan 0 agak aneh juga sih ya. Oke, 2 betul. Masukkan 0 pun tetap betul. Oke, betul. Oke, Dani betul. Raditya. Loop N-nya 0. Tidak sama dengan 1 ya.
AVG-nya 0. Skor AVG tambah AVG plus skor. Loop N-nya -1. Bentar, saya tahan dulu nih. Loop N-nya -1. AVG plus 1 loop N. AVG plus 1. Apa AVG plus 1? Kenapa AVG-nya plus 1? Kalau karena skornya -1 ya? Iya, Pak. Karena breaknya kan -1 supaya nggak kehitung, Pak. Oh. -1 ya? Dia harus -1 ya? Oke. -1. Kalau skornya -1, dia keluar. Oke. Oke, gitu caranya. Ada yang pakai dual sih. Ada yang pakai dual. Oke, saya kira udah bagus. Nanti saya masukkan yang nulis di sini semua, hampir semua. Yesi, Renard, Fatul Rahman, Ricky. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Saya matikan dulu recording.